عباد الله رجال الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi sebagian masyarakat khususnya di Pulau Jawa yang sering melakukan perjalanan ziarah, tentunya sudah sangat familiar dengan keberadaan makam keramat yang salah satunya adalah makam Syekh Pandanjati, Bantar Bolang. Makam Syekh Pandanjati ramai diziarahi karena keyakinan masyarakat bahwa selain sakti, Syekh Pandanjati juga merupakan salah satu penyebar Islam di daerah Bantar Bolang dan sekitar. Syekh Pandanjati diyakini sebagai salah satu waliullah yang pernah menjalankan syiar Islam semasa hidupnya. Dalam sejarahnya, Ki Pandanjati sendiri adalah seorang tokoh atau pembesar kerajaan Mataram yang mengasingkan diri ke daerah barat, tepatnya di kawasan hutan Bantar Bolang. Ki Pandanjati mengasingkan diri karena ia dituduh melakukan korupsi dan dihukum seumur hidup. Saat berada di tengah hutan, Ki Pandanjati lantas bertemu dengan Mbah Bantar Bolang, seorang petapa sakti yang sangat mumpuni. Karena merasa iba dan tersentuh oleh kebaikan Syekh Pandanjati, Mbah Bantar Bolang lantas mengizinkan Ki Pandanjati untuk tinggal di rumahnya. Sambil berurai air mata, Ki Pandanjati pun mulai menceritakan kisah hidupnya yang sedang didera dengan fitnah. Sejak itu, Mbah Bantar Bolang pun merasa semakin yakin kalau Pandanjati adalah orang yang baik hati. Ki Pandanjati kemudian diangkat menjadi murid dan digembleng dengan bermacam-macam ilmu kanuragan dan juga budi pekerti. Bersama murid Mbah Bantar Bolang yang lainnya, yaitu Ki Palintaran, Ki Pandanjati lantas menjelma menjadi pribadi yang sangat tangguh, baik secara lahir maupun secara batin. Dalam persepsi budaya masyarakat Jawa, Ki Pandanjati diyakini sebagai sosok yang linui, yang waskita dan mumpuni. Bersama Ki Palintaran yang sudah lebih dahulu berguru, Ki Pandanjati menjadi murid kesayangan Mbah Bantar Bolang dan mewarisi semua ilmu kedikdayaan dari gurunya tersebut. Palintaran dan Pandanjati adalah dua pendekar sakti dan berbudi luhur. Karena laku spiritual dan olah kebatinannya, Ki Pandanjati dan Ki Palintaran menjadi orang sakti yang weruh sadurunging winara atau mampu menerawang sebuah peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Di sisi lain, merasa semakin rapuh karena termakan usia, Mbah Bantar Bolang lantas bermaksud mencari penerusnya. Namun karena Ki Pandanjati dan Ki Palintaran sama-sama mumpuni, Mbah Bantar Bolang pun merasa bingung untuk memilih di antara keduanya. Mbah Bantar Bolang lalu menguji kedua muridnya untuk mengetahui siapa yang paling layak menjadi pemimpin di padepokannya kelak. Ia pun meninggalkan padepokan secara sembunyi-sembunyi dan memberikan kesempatan kepada Ki Pandanjati dan Ki Palintaran untuk memimpin dan memberi pengajaran kepada murid-muridnya yang lain. Ditinggal Sang Maha Guru, seluruh murid Mbah Bantar Bolang merasa kehilangan. Ki Pandanjati dan Ki Palintaran lalu berusaha untuk menemukannya karena memiliki mata batin yang lebih tajam. Akhirnya Ki Pandanjati mampu menemukan gurunya tersebut.
Saat keduanya bertemu, Mbah Bantar Bolang enggan untuk kembali menjadi guru dan meminta Ki Pandan Jati untuk memimpin padepokannya. Ki Pandan Jati lantas menuruti kemauan Mbah Bantar Bolang dengan menjadi guru dan memimpin padepokan tersebut hingga akhir hayatnya. Hingga kini makam Mbah Bantar Bolang dan kedua muridnya yang relatif berdekatan ini selalu ramai disiarai. Namun karena diyakini sebagai salah satu tokoh Mataram yang pernah mensyiarkan Islam di daerah tersebut, makam Syekh Pandan Jati menjadi yang paling ramai disiarai. Ketiganya dimakamkan di tanah perbukitan yang di bawahnya mengalir sebuah sungai, dan secara khusus pemerintah dan masyarakat Bantar Bolang selalu memperingati acara Wungon yang sudah menjadi tradisi turun-temurun dan diperingati setiap malam 17 Agustus atau persis menjelang hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam prosesi Wungon tersebut, tokoh masyarakat setempat akan membacakan sejarah makam Syekh Pandan Jati. Makam Syekh Pandan Jati merupakan sebuah situs budaya religius yang memiliki nilai-nilai luhur dan patut diteladani. Terlepas dari apapun niat hati para peziarah, makam Syekh Pandan Jati tetap menjadi legenda dan kearifan lokal bagi masyarakat Bantar Bolang. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.